Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Banu Sitkianto dari 1294 absen 22. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga melakukan praktikum fisika tentang rangkaian arus DC atau arus arah. Bagian pendahuluan, rangkaian listrik sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya suatu rangkaian listrik yang lengkap, kita tidak mungkin dapat menikmati fasilitas dari listrik tersebut. Pada percobaan arus arah ini, digunakan software path simulation, kemudian kita mengukur beda potensial, kuat arus, tegangan, dan hambatan dari software tersebut. Percobaan ini juga dibatasi oleh pembuatan rangkaian komponen dengan tujuan untuk dapat memahami tentang berbagai jenis rangkaian. Sedangkan untuk perhitungannya sendiri hanya menentukan arus listrik, tegangan, dan hambatan pada komponen pasif yang disesuaikan dengan hukum Kirchhoff 1. Kemudian pada tujuan praktikum yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami rangkaian listrik arus arah. Kemudian yang kedua, menganalisis rangkaian listrik seri dan paralel. Yang ketiga, menganalisis serta menghitung kuat arus, hambatan, dan beda potensial. Kemudian yang keempat adalah mengetahui dan memahami konsep hukum Kirchhoff 1 dan juga hukum Ohm. Kemudian di bagian landasan teori yang pertama adalah rangkaian arus DC. Arus DC adalah arus listrik yang memiliki arah konstan atau searah dalam perambatannya. Elemen pada rangkaian DC meliputi baterai, hambatan, dan kawat penghantar. Baterai yang menghasilkan gaya gerak listrik untuk menggerakkan elektron yang akhirnya menghasilkan aliran listrik. Sebutan rangkaian sangat cocok digunakan karena dalam hal ini harus terjadi suatu lintasan elektron secara lengkap, meninggalkan kutub negatif dan kembali ke kutub positif. Hambatan kawat penghantar sedemikian kecilnya sehingga dalam praktiknya harganya itu dapat diabaikan atau nol. Kemudian pada rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Pada rangkaian seri, kuat arusnya itu sama dengan kuat arus pada resistor 1 dan kuat arus pada resistor kedua. Kemudian tegangan seri rumusnya adalah tegangan pada resistor pertama ditambah tegangan pada resistor kedua. Kemudian pada rangkaian seri, hambatannya adalah R1 ditambah dengan R2. Kemudian rangkaian paralel. Rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Pada rangkaian paralel, rumus kuat arusnya adalah I1 ditambah I2. Kemudian rumus tegangannya adalah V1 sama dengan V2. Kemudian untuk hambatannya adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kemudian hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah suatu penyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Rumus dari hukum Ohm itu adalah V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan listrik, kemudian I adalah arus listrik, dan R adalah hambatannya. Kemudian hukum Kirchhoff 1 itu adalah besar arus listrik yang masuk ke suatu titik sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Nah, kemudian di bagian metode percobaan, pertama adalah alat dan bahan, yaitu software path simulation, yang kedua komputer atau laptop. Kemudian yang kedua adalah skema percobaan. Di sini dijelaskan langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Pertama, siapkan VLAB rangkaian arus DC. Yang kedua, buat rangkaian seri menggunakan 3 buah lampu dengan hambatan R1 5 ohm, R2 15 ohm, R3 20 ohm, dan 3 15 watt. Kemudian yang ketiga, ukur kuat arus pada setiap hambatan lampu menggunakan ampere meter dan ukur tegangan setiap hambatan lampu menggunakan voltmeter. Kemudian yang keempat, kaitkan rangkaian tersebut dengan konsep hukum Kirchhoff 1 dan hukum Ohm. Yang kelima, buat rangkaian paralel menggunakan 3 buah lampu dengan hambatan R1 5 ohm, R2 10 ohm, R3 10 ohm, dan tegangan 15 ohm. Nah, kemudian lakukan langkah yang sama seperti pada rangkaian seri. Yang ketiga, tetap laksanakan percobaan ada di video yang saya buat setelah ini. Sesuai skema percobaan tadi, saya akan membuat rangkaian seri menggunakan 3 buah lampu dengan hambatan 5 ohm, 15 ohm, dan juga 20 ohm. Kemudian untuk mengetahui arus, kita dapat menggunakan ampere meter. Di sini bisa kita lihat arus yang terdapat pada bohlam 20 ohm adalah 0,38 ampere, pada 15 ohm adalah 0,37 ampere, dan pada bohlam pada 5 ohm adalah 0,37 ampere. Seharusnya ketiga bohlam ini memiliki kuat arus listrik yang sama, tetapi saya kurang paham kenapa di sini terdapat perbedaan di bohlam dengan hambatan 20 ohm. Tapi dapat saya simpulkan bahwa arus di setiap komponen pada rangkaian seri itu adalah sama. Kemudian untuk menghitung tegangan kita dapat menggunakan voltmeter. Tegangan yang terdapat pada lampu dengan hambatan 20 ohm adalah 7,5 volt.
Kemudian tegangan yang terdapat pada lampu 15 ohm adalah 5,62 volt. Kemudian tegangan pada bawah lampu 5 ohm adalah 1,87 volt. Sedangkan total tegangan dari awal hingga akhir baterai adalah 15 volt. Untuk mencari tegangan total itu adalah rumusnya tambahkan tegangan pada hambatan pertama, kemudian ditambah dengan tegangan hambatan kedua, dan ditambah dengan tegangan hambatan ketiga, yang hasilnya adalah 15 volt. Pada rangkaian seri terdapat hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Untuk mengetahui hambatan total, kita dapat mencari dengan rumus V per I. Di sini kita bisa dapat V-nya itu 15 dibagi dengan I kuat arusnya itu 0,37 ampere. Atau kita dapat menggunakan cara menambahkan seluruh jumlah hambatan, yaitu 20 ohm ditambah 15 ohm ditambah 5 ohm, yang hasilnya sama dengan 40 ohm. Kemudian pada rangkaian seri ini berkaitan dengan hukum Kirchhoff 1, di mana arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus keluar melalui pada titik percabangan. Di sini pada awal masuknya arus terdapat 0,37 ampere, kemudian melewati bawah lampu kedua arusnya 0,38 melalui bawah lampu 15 ohm, dan bawah lampu seterusnya adalah 0,37 ampere juga. Kemudian pada rangkaian seri ini memiliki ciri khusus. Apabila suatu lampu diputus, maka lampu lainnya juga akan mati. Kemudian saya akan membuat rangkaian paralel menggunakan 3 buah lampu juga. Di sini saya menggunakan tegangan yang sama, yaitu 15 volt. Kemudian di bawah lampu pertama saya menggunakan hambatan 5 ohm, bawah lampu kedua 10 ohm, dan bawah lampu ketiga juga 10 ohm. Nah, secara tidak langsung bisa kita lihat lampu yang memiliki hambatan terkecil dapat menyala paling besar dibandingkan dengan lampu yang memiliki hambatan lebih besar. Selanjutnya adalah mengukur tegangan. Tegangan pada hambatan 5 ohm ialah 15 volt. Kemudian tegangan pada hambatan 10 ohm adalah 15 volt. Dan juga tegangan pada hambatan 10 ohm adalah 15 ohm. Jadi pada rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama pada setiap komponen-komponennya. Selanjutnya mengukur kuat arus. Di sini pada lampu dengan hambatan 5 ohm memiliki kuat arus 3 ampere. Dengan lampu pada hambatan 10 ohm 1,5 ampere, dan pada lampu dengan hambatan 10 ohm adalah 1,5 ampere. Di sini dapat kita ketahui semakin kecil hambatannya maka arusnya semakin besar. Nah, di sini arus keseluruhannya adalah 6 ampere. Bisa dilihat. Kemudian dapat saya simpulkan, arus total dari rangkaian paralel adalah jumlah dari arus pada setiap hambatan lampunya. Kemudian, untuk mengetahui hambatan total, dapat menggunakan rumus V per I, di mana V adalah 15 dan I kuat arusnya adalah 6. Atau 15 dibagi 6 hasilnya adalah 2,5. Atau juga dapat menggunakan rumus 1 dibagi hambatan 1, yaitu 5 ohm, 1 per 5, ditambah dengan 1 per 10, ditambah dengan 1 per 10, yang hasilnya adalah 4 per 10, kemudian kita balik, jadi 10 bagi 4 adalah 2,5 ohm. Kemudian pada rangkaian paralel ini memiliki keistimewaan juga. Jika satu lampu kita matikan, maka lampu lainnya masih akan tetap menyala. Nah, lanjut yang keempat adalah analisis perhitungan. Yang pertama ini adalah rangkaian seri. Diketahui R1 5 ohm, R2 15 ohm, R3 20 ohm, dan V sama dengan 15 volt. Kita akan mencari kuat arusnya. Dengan rumus R total, kita harus mencari rumus dulu. R total itu R1 ditambah R2 ditambah R3, yang hasilnya adalah 40 ohm. Kemudian kita masukkan kepada rumus I sama dengan V dibagi R totalnya. 15 volt dibagi 40, yang hasilnya adalah 0,375 ampere. Nah, pada rangkaian seri ini kuat arusnya itu sama saja, jadi I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, kemudian saya mau membuktikan tegangan pada setiap hambatannya. Diketahui itu R1 5 ohm, R2 15 ohm, dan R3 20 ohm dengan menggunakan kuat arus 0,37 ampere. Nah, ditanya V1, V2, dan V3.
V1 menggunakan rumus I dikali hambatan 1 atau 0,75 dikali 5 ohm sama dengan 1,875. Kemudian pada tegangan yang kedua, I dikali hambatan kedua 0,75 dikali 15 ohm sama dengan 5,6025 volt. Kemudian tegangan yang ketiga adalah I dikali hambatan ketiga sama dengan 0,375 dikali 20 ohm sama dengan 7,5 volt. Yang jika dijumlahkan keseluruhannya adalah 15 volt. Jadi sudah terbukti. Kemudian pada rangkaian paralel diketahui R1 5 ohm, R2 10 ohm, R3 10 ohm, dan V sama dengan 15. Di sini kita mencari kuat arusnya lagi, tapi pada rumus hambatannya kita menggunakan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, yaitu 1 per 5 tambah 1 per 10 tambah 1 per 10 sama dengan 4 per 10. Kemudian kita balik 10 per 4 yang hasilnya adalah 2,5 ohm. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus I sama dengan V per R totalnya yang hasilnya 6 ampere. Kemudian di sini saya akan membuktikan jumlah kuat arus di setiap lampu-lampunya. Diketahui R1 5 ohm, R2 10 ohm, R3 10 ohm dengan tegangan yang di setiap hambatannya itu sama adalah 15 volt. Kemudian ditanya I1, I2 dan I3. I1 menggunakan rumus V dibagi hambatan 1. 15 bagi 5 sama dengan 3 ampere. Kemudian pada tegangan 2, 15 dibagi 10 sama dengan 1,5 ampere. Kemudian I3 sama dengan 15 bagi 10 yaitu 1,5 ampere. Yang jika dijumlahkan semuanya adalah 6 ampere. Jadi sudah terbukti sama, totalnya adalah 6 ampere. Kemudian di bagian data hasil, pada rangkaian seri memiliki tegangan 15 volt, kuat arus 0,375 ampere, dan hambatan 40 ohm. Kemudian pada rangkaian paralel memiliki tegangan 15 volt, kuat arus 6 ampere, dan hambatan 2,5 ohm. Nah, kemudian di bagian pembahasan ini, dalam praktikum kali ini mempraktikkan arus listrik searah atau biasa disebut DC. Sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Prosedur percobaan yang pertama adalah buka aplikasi pad pada laptop atau komputer. Kemudian lakukan sesuai skema percobaan yang sudah dibuat tadi. Pada rangkaian seri dan paralel, terdapat persamaan pada rumus I sama dengan V per R dan persamaan hukum Kirchhoff 1. Nilai I hasil pengukuran pada rangkaian seri dan paralel memperoleh hasil yang jauh berbeda. Pada percobaan rangkaian seri digunakan tegangan sebesar 15 volt dan hambatan 5 ohm, 15 ohm, 20 ohm. Adapun hasil perhitungan kuat arusnya adalah I sama dengan V per R, 15 dibagi 40 sama dengan 0,75 ampere. Kemudian pada percobaan rangkaian paralel digunakan tegangan sebesar 15 volt dan hambatan 5 ohm, 10 ohm, dan juga 10 ohm. Adapun hasil perhitungan kuat arusnya adalah I sama dengan V per R atau sama dengan 15 dibagi 2,5 yang hasilnya adalah 6 ampere. Hal ini memudahkan bahwa I yang masuk sama dengan I yang keluar. I masuk pada rangkaian seri akan sama dengan I yang keluar. Kemudian V masuk sama dengan V keluar, yaitu V masuk pada rangkaian paralel akan sama dengan V keluar. Kemudian pada bagian kesimpulan, yang pertama, arus DC adalah arus listrik yang memiliki arah konstan searah dalam perambatannya. Yang kedua, persamaan V sama dengan I dikali R terbukti benar. Tetapi, terdapat sedikit perbedaan antara hasil praktikum dan teori. Yang ketiga, pada rangkaian seri dan paralel, terdapat perbedaan yang cukup besar antara hasil dari teori dengan hasil dari praktikum. Yang keempat, persamaan I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 terbukti benar. Yang kelima, pada rangkaian seri arus yang mengalir pada tiap komponen konstan dan total tegangan pada rangkaian sama dengan total tegangan pada tiap-tiap komponen. Yang keenam, pada rangkaian paralel, tegangan yang mengalir pada tiap komponen konstan dan kuat arus yang masuk dalam suatu simpul sama dengan kuat arus yang keluar dari simpul itu. Dengan kata lain, berlaku hukum kekalahan muatan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.